Ulama mengatakan segala atau tiap segala sesuatu yang memabukkan hukumnya haram. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Tiap yang memabukkan itu adalah khamar dan tiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Apakah dengan ekstasinya, dengan kokainnya, dengan heroinnya, dengan morfinnya, dengan sabu-sabu dan obat-obatannya, atau dengan dadahnya, tiap yang memabukkan hukumnya haram. Hanya perbedaan hukum antara yang cair dengan yang kering. Kalau seandainya yang cair itu najis. Kalau yang kering, kalau seandainya seseorang bawa sabu-sabu atau juga bawa heroin kering. Jadi kalau daripada jenis-jenis yang kering itu kalau ternyata ada dalam poketnya, ada dalam kantongnya dan terbawa dalam sembahyangnya sahihah, sah sembahyangnya. Tapi yang cair, ulama mengatakan yang cair daripada tiap yang memabukkan itu najis. Qala bismillahirrahmanirrahim wa ajma'u ala annahu man ata haddan minal hudud. Katakan saja dengan seseorang itu pernah berzina, pernah melakukan hubungan di luar nikah kemudian tobat. Bagaimana hukumnya dengan seseorang yang pernah mencuri kemudian tobat? Uqima alaihi summa taba wa aslah. Setelah terlibat dengan kasus seumpama zina, pencurian, perompaan, perampokan, tobat, didirikan hukum katasa, kemudian tobat wa aslaha aysara salihan musliha. Kemudian setelahnya menjadi orang baik. Anna syahadatahu makbulah, penyaksian daripada orang yang pernah minum, penyaksian daripada orang yang pernah mencuri, penyaksian daripada seseorang yang pernah membunuh tapi dia tobat dan menjadi orang baik, penyaksiannya akan diterima kecuali orang yang mengkazab. Sebab pernyataan daripada ayat wala tuqbalu lahum syahadatan abada, dan tidak diterima penyaksiannya selama-lamanya. Yang pernah menuduh seperti minta maaf seperti Dr. Mahathir tuh penyaksian beliau tidak diterima. Kenapa? Sebab pernah menuduh orang melakukan liwat dan berzina. Kalau tobat pun tobat tetapi jangan bawa ke Malaysia. Seperti itu. Hadul qadzab berat. Orang yang mengkadzab orang lain, tuduh orang lain berbuat zina, kalau dia tobatan pun tetap tobatnya kalau diterima, tetap saja penyaksiannya tidak diterima. Yang walaupun tobatnya sudah diterima. Tobat-tobatan nasuha diterima kecuali syirik. Tapi setelah diterima tobatnya, apakah lembarannya akan jadi bersih? Tidak. Untuk menjadi saksi tetap penyaksiannya akan ditolak. Kenapa? Itulah kelainan antara haddul qadzab dengan hukum hudud lainnya. Kalau dengan yang lainnya, yang walaupun pernah terlibat melakukan dosa-dosa besar, tapi dengan tobatnya itu mampu untuk mengangkat dan membersihkan lembaran hidup yang sehingga dengan dia sama saja dengan orang yang siqah dan adil, boleh menjadi saksi, baik saksi tentang amwal, tentang duit dan harta, atau juga saksi dalam akad nikah, transaksi jual beli dan lain sebagainya. Naam, qala ilal qadzib wala tuqbalu lahum syahadatan abada, itu ayatnya. Wa ajma'u ala annahu alla syahadata lil majnun fi hali jununihi. Dan juga tidak ada penyaksian bagi orang gila pada masa dia gila. Tapi kalau dia sudah sembuh tidak ada masalah. Gila, nyanyok, ketidakwarasan daripada seseorang itu tidak mencemarkan kesukaan dan keadilannya kalau pada saat dia sadar, kalau pada itu dia sembuh kembali. Wa ajma'u jununnya angin-anginan, kadang-kadang normal, kadang-kadang gila. Kalau lagi normalnya normal banget, wah masya Allah tabarakallah, ideanya, cadangannya, motivasinya luar biasa. Tapi kalau pada tuh dia gila, memang gila beneran, memang seperti orang gila. Jadi bagaimana dengan penyaksian orang yang yajun dengan yafik. Gila waras, gila, angin-anginan. Biar cuaca. Kalau daripada pagi sampai 3 hari bagus, normal, masyaallah tabarakallah. Kita pun bingung. Ini satu cadangan yang sangat bagus, suatu inisiatif yang bijaksana. Begitu mendung, begitu masuk
Begitu selesai salat zuhur, nah sudah mulai, udah berubah sampai nyanyuknya 100%, itu di waktu petang. Gimana? Jadi kita katakan kalau pada masa penyaksiannya di saat dia lagi sedar, lagi bagus, oke, kita terima penyaksiannya. Tapi kalau penyaksiannya setelah gila, penyaksiannya akan ditolak. Kalau tidak ditolak pun dia bakalan mau jadi saksi, bikin kacau di mahkamah saja. Orang gila mau diapakan? Salah kita yang meminta penyaksian daripada dia. Idza kana ajlan, apabila dia siqah dan odol, maksudnya statusnya dia cuma punya masalah, cuma punya problemnya gila atau penyakit. Sementara dari sudut kepribadiannya, kepribadian yang bagus. Orangnya siqah dan udul, kalau penyaksiannya di waktu dia waras, kita terima. Kalau pada waktu dia gila, penyaksian akan ditolak. Wa ajma'u anna rajulan, apabila dengan seorang laki-laki berkata kepada dua orang saksi, ishada azhari dengan Junaidi, ishada bersaksilah kalian bahwasanya Fulan bin Fulan alayya mi'ata dinari masakil. Jadi saya mempersaksikan kalian berdua bahwasanya saya ada hutang dengan Adri, dengan Adriansyah, betul? Ardi Rahman dengan Ardi Rahman sebanyak 10 juta. Qala anna li fulan ibni fulan alayya, bagi Fulan bin Fulan ke atas saya 100 dinar masakil, timbangan, maksudnya mas jongkong, misqal. Anna alaihima, maka kata sekalian berdua bersaksi bima idza da'a hadzal talib ila iqamati syahadah. Jadi kalau pada masa dituntut untuk penyaksiannya, kalian harus bersaksi seperti itu bila mana diperlukan. Wa ajma'u coba minta maaflah dengan bahasanya juga. Dengan kita pada saat ketika itu hampir dikelirukan. Walaupun sini mati, tapi situ mendengar sebenarnya. Live itu langsung. Astagfirullahaladzim. Ini kena saya ada bawa gunting ini. Mana gunting ini? Siapa yang ngambil gunting di sini? Tadi ada gunting di sini. Ada. Nah, ini kena gunting dulu supaya jangan kedengaran di situ. Gimana ceritanya? Kan pada masa kes perjalanan, kejadian yang berlaku pada waktu itu diantara daripada yang jadi saksi wanita-wanita pelacur atau perempuan. Penyaksian daripada perempuan itu tidak diterima kecuali tentang masalah keuangan. Untuk masalah keuangan, untuk masalah utang piutang, oke. Tapi penyaksian perempuan tidak diterima dalam masalah akad nikah. Tidak diterima penyaksian perempuan dalam masalah hudud atau dalam masalah seperti zina. Saksi yang menyaksikan orang itu berzina, perempuan ditolak. Saksi yang menyaksikan bahwa orang itu dilewat dan melewat pun juga ditolak. Perempuan tidak ada kena-mengena dalam penyaksian. Jadi kalau ternyata seseorang itu dituduh lewat melakukan homoseks atau menghomoseks seseorang atau dihomoseks oleh seseorang, kalau seandainya yang dihomo tadi itu ngaku, itu risiko dia. Itu rasa manusia terlampau kurang. Ya kalau dengan bahasa kita terlampau haram jadah lah. Bukan haram jadah, terlampau bodoh banget lah. Kenapa? Sebab kucing pun kalau kita tusukin dengan paku mesti menjerit dia, kucing kan. Kalau tidak percaya boleh cek saja, boleh coba. Kambing, ambilkan pensil seperti ini saja besarnya, tosokkan ke punggung kambing, kata dia, ngamuk dia, marah. Masa manusia mau dihomo? Itu kan pengakuan daripada pemadu dan itu yang diwar-warkan, yang disebarkan dalam media massa pada puluh tahun yang lalu. Antum dah puluh tahun dah apa-apa. Ini cerita lebih daripada 10 tahun. Kes ini pada tahun 99-an. Jadi ada antara daripada yang dibabitkan dalam penyaksian daripada wanita-wanita, bahkan dia mengatakan itulah wanita pelacur. Wanita pelacur tidak ada kena-mengena dalam penyaksian yang berkenaan dengan udud, yang berkenaan dengan zina dan kazab.
Itu harus penyaksian rijal, 4 orang laki-laki yang siqah dan udul dengan penyaksian yang sama. Satu mengatakan pada apartemen mana, blok berapa. Ada yang satu mengatakan petang, satu mengatakan malam, itu dengan penyaksian yang berbeda. Itu kalau penyaksian yang seperti itu berlaku di zaman Sayyidina Umar, semua yang terbabit sampai juga dengan wartawannya itu akan disebat, akan dicambuk sebanyak 80 kali hadul kadzab. Hati-hati kawan-kawan tentang marwah, tentang image, tentang nama baik. Kita yang walaupun huduh, tidak ada pangkat, tidak ada jawatan, orang miskin semiskin apapun dia, jelek sejelek apapun dia, tetap dia mulia di sisi Allah Jalla wa'ala. Bahkan kemuliaan daripada manusia muslim itu Nabi kita bersabda lebih mulia daripada Al-Ka'batul Musyarrafah. Tidak boleh, nanti main lagi ya, tidak boleh kata-kata seperti itu. Kalau main maksudnya dengan istri dia tuh masalah lain. Tapi kalau main maksudnya dengan perempuan pelacur, nanti ngapain mah dia? Nanti gaulin ya. Tuh udah katakan, awas loh. Kamu kalau tidak dapat membuktikan dengan 4 orang saksi secara hukum, secara syar'i, badan kamu akan disebat, akan dirotan. Sebat, jangan terperanjat. Bang Syahril, roll. Jangan terperanjat. Sebatan dalam Islam itu bukan seperti sebatan yang di Malaysia tuh, yang panjang, sekali saja sudah belah belakang. Bukan begitu. Sebatannya nih dengan sorban, yang satu dengan kasut, dengan selepak atau dengan sendal, yang satu dengan rotan, yang satu dengan apa? Sebatannya seperti itu dan tidak boleh pada tempat yang sama. Jadi bukan sebatan seperti yang dalam film-film itu 2 kali sebat saja sudah belah belakangnya sampai mengalir darah. Nah, itu sebatan pukulan yang mematikan dan itu tidak ada dalam undang-undang agama kita. Kalau ada hukum ta'zir tapi tidak separah itu. Jadi kita dulu ditakut-takutkan sama pemerintah. Memangnya mau bagaimana? Kalau hukum hudud itu dilaksanakan berarti akan bergelimpangan yang penggal kepalanya, akan banyak yang dirajam, juga akan banyak orang-orang yang dicambuk, yang disebat. Sebat dengan bahasa Malaysia pukulan kuat dengan tuh yang panjang itu. Itu dikatakan kalau sampai 3 kali saja dipukulkan, kejantanan laki-laki itu sudah hilang. Dah jadi impotin waliyadzubillah. Bukan itu. Jadi mereka yang menakut-nakutkan orang banyak, rakyat dengan hukum Islam, dikatakan sebatannya seperti itu. Tidak, dia tidak seperti itu kejamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, penyaksian daripada perempuan itu boleh ma'ar rijal lidzakari, untuk laki-laki 1, untuk perempuan 2 orang, bidain, din agama, dain hutang, pada hutang piutang, wal amwal, dan juga pada harta. Qala wa ajma'u ala anna syahadatahuna la tuqbalu fil hudud. Ijma, inilah ada khilafnya. Ijma, tidak diterima penyaksian perempuan dalam masalah hudud. Mahkamah kita berlangsung atau juga al-qadha asy-syar'i itu kadang-kadang yang jadi saksi perempuan. Oksem, angkat tangan begitu kan sumpahnya. Gimana angkaran sumpah? Tak mushaf. Kita mahkamah syar'i ya tak mushaf. Kalau yang tak sini. Penyaksian atau begitu. Angkat tangan mungkin begitu, 1 barangkali. Kristen begitu. Kita mengislamkan orang angkat begitu. Betul. Memang budaya mereka. Beberapa kali, betul kan? Kita beberapa kali mengislamkan orang-orang di Masjid Syalam. Pada waktu mensyahadatin orang yang masuk Islam tadi itu, kita suruh angkat tangan begini. Oke, ikut. Asyhadu Allah ilah. Tapi kan asa juga kan. Begini. 5 jadinya 1. Kasih 5. Udah Bapak kita 1. Kita begini 1. Alhamdulillah tidak salah. Alhamdulillah. Nanti disalah-salahkan pula. Allah. Wajba' ala anal abda was-saghira wal kafir. Ulama sepakat hamba sahaya, anak-anak orang kafir, idza syahidu ala syahadatin falam yud'au ilaiha, apabila mereka bersaksi atas sesuatu kejadian, syahidu ala syahadatin falam yud'au ilaiha, tapi mereka tidak dipanggil, tidak diminta, walam yashhadu biha,
Falam yud'au walam yashhadu. Diminta tidak, bersaksi pun juga tidak. Sehingga yang hamba tadi itu jadi merdeka, yang kecilan tadi itu jadi dewasa, yang kapitan itu masuk Islam. Terus mereka bersaksi setelah sempurna. Qala wa addauha fi hali qabuli syahadatihim anna qabula syahadatihim tajibu ay wajibatan. Gimana ceritanya? Si anak tadi itu menyaksikan kejadian tersebut pada masa masih kanak-kanak. Dia menyaksikan kejadian itu pada waktu dia masih kafir. Dia lihat kejadiannya dengan mata kepala dia sendiri. Yang pada waktu kejadian itu berlangsung dia masih kafir, dia masih kanak-kanak, dia sebagai hamba. Tapi pada masa kehambaannya, pada masa kekanak-kanakannya, atau pada masa kufurnya, dia tidak pernah diminta penyaksian, tidak pernah diminta untuk menjadi saksi, diminta tidak, bersaksi pun juga tidak. Tak lama kemudian dengan perjalanan waktu, yang ini jadi dewasa, yang itu sudah bebas, yang itu menjadi Islam, jadi Muslim. Terus mereka diminta untuk membuat penyaksian atas kasus kejadian yang telah lalu. Penyaksian mereka tajibu, maksudnya diterima. Qala bismillahirrahmanirrahim. Kan dua orang saksi. Kalau dua orang saksi ini langsung bersaksi, kita tidak perlu tambahan. Tapi dua orang saksi ini tidak bisa bersaksi. Maka daripada orang saksi itu membuat penyaksian, minta penyaksian kepada dua orang yang lain lagi. Misal, katakan saja pembicaraan kita tentang amwal, syahadatu syahidain fil amwal, yang terlibat langsung dalam penyaksian kasus perjudian, kasus pencurian, kasus hutang piutang, pinjam meminjam. Itu adalah Abdurrahman dengan Junaid. Tapi pada waktu kalian nanti akan diminta, kalian tidak boleh hadir sebab kalian akan pergi ke Mekah. Keputusan mahkamah, case itu atau kasus itu akan diangkat dan akan disidangkan nanti pada 17 Agustus. Pada 17 Januari yang pada saat ketika itu kalian sedang berada di Padang Arafah. Maka kalian berdua mempersaksikan kepada dua orang saksi. Dua. Yang berempat ini menjadi saksi kepada kalian berdua saat ketika diminta. Maka dengan penyaksian mereka yang berempat itu pun juga diterima. Kalau keempat-empat yang kalian persaksikan itu udul. Wa ajma'a aksaru ahlil ilm an la yashhada syahidu ala khattih. Seorang tidak bersaksi atas tulisannya. Dia bersaksi atas pernyataannya. Dia tidak mempersaksikan atas tulisannya, tapi minta persaksian atas pernyataannya, bukan atas tulisannya. Wa ajma'u. Jadi yang ada bukan tentang pembunuhan. Jadi bagaimana dengan pembunuhan? Untuk nikah saksinya dua, untuk keuangan saksinya dua. Jadi kalau berlaku kasus pembunuhan, kes pembunuhan, apakah juga cukup dengan penyaksian dua orang saksi? Ulama mengatakan iya. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan tidak. Cukup dalam saksi pembunuhan itu penyaksian daripada dua orang saksi yang siqah. Kitabul Faraid, kitab yang menyatakan tentang Al-Faraid. Al-Faraid jam'u faridah. Jamak kepada al-faridah, wal faridatu asyai'ul muqaddaru fi kitabillah. Ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'anil Karim untuk bagian-bagian yang akan kita peroleh daripada harta pusaka. Ketentuan ketetapan hukum hakam, yang ini dapat 1/3, ini dapat separuh, ini dapat 2/3, ini dapat 1/4, ini dapat 1/8, dengan bahasa kurang lebihnya al-furud al-muqaddara, ketentuan-ketentuan takdir yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis itu ada 6. Ada 6. 2/3 dengan 1/2. Kemudian dengan setengahnya. Kemudian setengah daripada setengahnya. Itu begitu kita belajar faraid. Jadi hukum al-ahkamul muqaddarah atau ketetapan yang telah ditakdirkan di dalam hukum menurut syara itu ada 6. Itu 2/3 dengan setengah.
Kemudian setengah daripada keduanya, setengah daripada 2/3, 1/3, setengah daripada setengah, 1/4, dan setengah daripada setengahnya lagi, berarti 1/8 dengan 1/6. Atau dengan bahasa manualnya 2/3, 1/3, 1/6, setengah, 1/3 dengan 1/6. Qala Allah azza wa jalla dzikruhu wa taqaddasat asma'uhu yusikumullahu fi auladikum. Yusi dengan bahasa wasiat, dengan bahasa ketentuan dan ketetapan daripada ahkamul hakimin. Ini pun masih diutak-atik oleh Menteri Agama kita dahulu, itu dengan Dr. Munawar Syadzili, Munawir, dan juga dengan Cak Nur, dan juga dengan kumpulan jil-jil lainnya, sehingga sampai diperkatakan ayat ini tidak bijak, yang pada waktu ketetapan hukum untuk laki-laki mendapatkan 2 bahagian daripada warisan, perempuan mendapatkan 1 bahagian daripada 2 yang diperoleh oleh saudaranya atau oleh laki-laki. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Jadi jangan sampai budaya barat yang itu tidak termasuk dalam undang-undang kita dibawa ke negara kita. Sebagaimana mereka juga tidak membudayakan budaya kita, atau tidak membudayakan dan tidak membawa undang-undang kita untuk undang-undang mereka. Bijak. Tapi kok kenapa dengan kita mengimpor undang-undang mereka untuk umat Islam di negara kita? Ini satu perkara yang aneh juga bin ajaib. Apa yang saya maksud? Undang-undang dalam negara kita, undang-undang dalam Islam, ketentuan hukum hakam Allah Jalla wa'ala, laki-laki wajib bayar mahar, laki-laki wajib nafkah. Dalam undang-undang mereka tidak ada. Kadang-kadang antara 2 laki istri masing-masing bayar, istri bayar, suami bayar, dan juga orang tua tidak diwajibkan untuk membiayai anak putra dan putrinya. Hang kalau sudah dewasa kamu kena cari uang sendiri, kamu kena tinggal di tempat kediaman kamu. Jadi bahasa mereka sistem kapitalis, tidak bekerja berarti mati. Dalam Islam tidak ada undang-undang seperti itu. Kita berkewajiban sebagai bapak untuk menyara kehidupan anak kita sampai balik, sampai mereka misah daripada kita. Anak perempuan sampai kawin, anak laki-laki sampai dewasa. Kita ada nafkah wajib. Jadi dengan sang perempuan atau dengan sang istri, satu tidak dibebani dengan nafkah, biaya perongkosan. Kedua dengan kiswah, pakaian dan perhiasan. Yang ketiga dengan sukna, tempat kediaman. Itu ketiganya beban yang diwajibkan kepada kita laki-laki yang bertanggung jawab. Jadi kita yang mempunyai tanggung jawab yang sebanyak itu, wajar saja, bahkan bijaksana dan adil kalau pada itu kita mendapatkan warisan 2 kali ganda warisan yang diperoleh oleh perempuan. Bahkan kalau ingin membuat perbandingannya, itu dalam berapa kali lipat perempuan dapat lebih banyak daripada laki-laki. Mungkin bahasa yang pernah dibahasakan oleh ulama, katakan saja kalau pada itu masing-masing dapat warisan, hitung. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Abang-abangnya ada 3 orang, adik-adiknya ada 3 orang, ketiga-tiganya perempuan. Abang-abang yang 3 orang tadi itu masing-masing dapat tidak kurang daripada dalam 40 juta. 40 tambah 20. Perempuan dapat 20, 3 orang 60 juta. Sementara yang laki-lakinya dapat 40 berarti totalnya tidak kurang daripada dalam 180 juta. Betul? 180. Sekarang di Indonesia pasaran nikah kawin kita mahar puluhan juta. Sama berapa Jakarta sekarang mahar? Srin. Cibinong dip. 10. Amontai. 5. Mahal, sini mahal. Tapi kami tidak ada hantaran. Malaysia mahal sedikit, hantarannya membebankan, bahkan mematikan juga dalam waktu yang sama. Murah katanya, murah. Apa murah? Jadi beban. Kami mahal ya, betul mahal. Mahal di sini 20 juta, berarti kira-kira dalam 6.500 RM. Untuk mahal. Malaysia mahal 100 ringgit. 100 ringgit 300 ribu aja. Oh, santri sudah langsung terpanjat. Wah, kalau begitu senang kawin di Malaysia. Senang apa? Bukan yang cuman maharnya memang 80 ringgit, tidak lebih daripada dalam 250 ribu. Tapi hantaran dengan belanjanya kadang-kadang 2 belah kaki dan tangan tidak cukup.
Paham dua belah tangan dengan kaki? Berarti 20.000 ringgit. Maknanya 70 jutaan. Untuk keduri belum lagi. Hantaran belum lagi. Bahasa orang Banjar panalian atau apalah dengan bahasanya. Itu yang membebankan. Kalau mesin namanya syabkah. Syabkahnya dengan cincin. Kemudian dengan seisi kamar. Serba sepasang. Hitung. Itu ternyata tidak kurang daripada dalam 3-40 juta. Itu yang menyebabkan orang mikir dulu. Azan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hayya 'alas shalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alas shalah. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة حسن العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dari Mahat An-Nur ada berapa ramai sekarang? Ketangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akhwatnya ada? Mahat An-Nur, JB, Hababan Nafillah, himbauan. Papa, Mama, Assalamualaikum. Ini sebentar lagi ada daurah Mahat Zain. Minta duit, mau beli tiket, mau ikut daurah. Jadi kita tidak mau kalian menipu orang tua kalian dari sekarang. Ngajinya tidak saja. Jadi kita menjadi beban kepada mak dan ayah keluar duit sekian duit, dan juga kalian menipu guru-guru kalian di janda baik sampai kami cutikan di sana kena ikut daurah. Tapi ternyata dalam pengajian mereka tidak nampak batang hidung. Mana Faris, mana siapa. Ingat yang itu.
Nanti ilmunya tidak berkat, hidupnya jadi tidak kerukuran karena kamu menipu orang tua Anda dan juga kamu menipu guru-guru kamu sendiri. Kenapa? Diliburkan oleh guru-guru kalian. Ternyata libur tadi itu tidak lebih daripada dimanfaatkan. Jadi daurah ini jadi kambing hitam. Apa sebut? Nah, jadi kambing hitam saja. Alasannya daurah, tapi bukan untuk daurah. Jangan belajar menipu orang tua seperti itu. Ikut rombongan Pak Ati, katanya mau ikut pengajian daurah, tapi ternyata tak nampak batang hidung. Orang tua bagi duit kena ikut daurah. Orang tua husnuzan, masya Allah tabarakallah, daurah soal ngasih nurutin, masya Allah. Anaknya ikut daurah. Tuh tengok gambar. Memang hari pertama datang sudah bergambar dengan saya. Itu diantar ke sana. Dikira bergambar terus-terusan di daurah di pengajian. Enggak. Cuma pada waktu bergambarnya saja ikut daurah. Walah, tidak paham bahasanya tidak apa-apa, itu cuma sekedar. Gitulah. Jadi kalau yang dipidoni dia bayar sendiri. Dia tak ngaji pun dia kalau salah tuh salah dengan diri pribadi masing-masing. Tapi tidak ada orang yang ditipu dan juga tidak orang yang dimangsakan atas keinginan yang diinginkannya Jadi kita belajar jujur dengan diri pribadi kita masing-masing. Kenapa pengajian diliburkan? Udah daurah Bogor. Kamu dituntut sama masyarakat kamu nanti di Lombok, di Medan, di Banjarmasin yang kamu tidak hadir daurah sebenarnya. Kamu cuma mau jalan-jalan saja. Berat tanggung jawabnya di hadapan Allah Jalla wa'ala. Sebab kamu mengataskan daurah untuk kepentingan pribadi kamu. Tapi kawan-kawan yang tidak ada beban tanggung jawab keluar daripada uang sendiri itu daurahnya ke restoran Kalimantan, tidak kisah loh. Itu nawaitunya memang ada 3 yang dinawaitukan. Tapi yang nawaitunya untuk daurah benaran itu bertanggung jawab nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga tidak mau kena getah. Itu anak-anak nimpa atom saja. Kok kenapa saya biarkan mereka cuti padahal mereka tak ngaji pun? Berat untuk kita bagi jawaban nanti pada hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Macam itu juga jamaah khuruj nih. Assalamualaikum. Papa, India, Pakistan, Bangladesh khuruj, dikhurujkan sama Mahat 40 hari jalan kaki. Sampai ke sana mana ada jauh lah, tidak pernah ikut, bayan tidak pernah ikut, adik merokok saja. Tuh di mana di markas sana tuh cari baju tutup, cari baju Pakistan, merokok, bayan Maulana terkumpul di dalam, tidak pernah dengar pun. Itu juga perlu direnungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh khuruj. Sebab dia dah bosan dah ngaji. Jadi alasan supaya tidak ngaji khuruj. Pada masa khuruj lagi. Ini yang masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi laki-laki dapat 40 juta lamar. Perempuan dapat 20 juta dilamar. Negosiasi. Entah mahar 20 juta. Haji. Pokoknya 20 juta. Nak tak nak. Itu anak jiran dan tetangga belambak ramai, tidak terhitung. Pilih yang mana satu. Anak saya minta maaf, itu pun saya masih belum hitung lagi biaya saya merawat dan gantikan kapola dan lampinnya pada masa dia kanak-kanak. Saya minta mahar 20 juta harga mati. Tidak ada negosiasi dan juga tidak ada tawar-menawar dan tidak ada diskon. Harga mati akhir kalam. Itu kata orang Arab. Berarti si perempuan tadi itu setelah dapat 20 juta tambah lagi 20 juta mahar. Jadi 40 juta kan? 40 juta dia punya uang. Sementara si laki-laki yang punya uang 40 juta tadi itu 20 jutanya untuk mahar, yang tersisa cuma hanya 20 juta saja lagi. Berarti sini hitungannya sudah naik. Perempuan sudah punya uang 40 juta sebab uang mahar bukan punya bapak. Kawan, nanti kalau kawin jangan sampai uang diambil sama bapak. Jangan sampai uang itu yang digunakan untuk kenduri. Kalau memang bantu saja, tapi bukan suatu kewajiban. Duit sepenuhnya kepunyaan anak yang menikah atau anak yang dikawinkan. Dari 20 juta uang warisan, dapat 20 juta uang mahar. Laki-laki daripada uang 40 juta keluar 20 juta untuk menikah,
sisa 20 juta. 20 juta dia bertanggung jawab untuk urusan keluarga. Rumahnya dia yang nyewa, makanannya dia yang bertanggung jawab, kepakaiannya dia yang membelikan. Duit yang 20 juta tadi itu bakalan tidak cukup. Sementara perempuan tadi itu tersimpan duit yang 40 juta. Apakah dibiayain, kiswah pakaian dibelikan, samping juga dalam waktu yang sama tempat tinggal leluasa untuk ditempati. Hadir. Begitu diantara daripada. Oh, di barat tidak begitu. Itu di barat dengan cara lain, tapi jangan dibawa undang-undang barat kemari. Itu salahnya. Jadi dengan kita, dengan budaya barat kita bawa kemari yang tidak ada keserasian dan tidak ada kesesuaiannya langsung dengan undang-undang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul Maula Jalla wa'ala fa in kunna nisaan, kalau seandainya dengan mereka itu semuanya perempuan, maka kunna nisaan fauqa tsnatain, kalau jumlah mereka lebih daripada 2 orang, maka bagi anak perempuan, anak kandung perempuan kalau jumlahnya lebih daripada 1, bagi mereka akan mendapatkan 2/3, tapi kalau 1 dia akan mendapatkan setengah. Lidzakari mithlu hadhil unsayain, itu kalau pada itu berasabah dengan asabah ma'al ghair. Wa ajma'u anna malal mayyit, sepakat ulama mengatakan harta orang mati baina jami'i waladihi lidzakari mithlu hadhil unsayain. Baina jami' maksudnya terperuntukkan untuk semua putra putri, tidak ada yang terkecuali. Semua harta pusaka yang diwariskan oleh seseorang seketika meninggal itu terperuntukkan semuanya, asalkan tidak ada ashabil furud, akan diwaris oleh putra dan putri dia sendiri. Tapi kalau seandainya ada ashabul furud, kita selesaikan bahagian-bahagian mereka terlebih dahulu. Ada dengan seumpama umon, kita kasihkan 1/6. Ada dengan seumpama abun, kita tengok jumlah warisan, jumlah ahli waris yang ditinggalkan. Kalau ahli waris yang ditinggalkan ada anak perempuan, maka dengan abun akan mendapatkan asabah. Kalau seandainya abun bersama anak perempuan akan mendapatkan 1/6 dan tambah asabah. Tapi kalau ahli waris yang ada itu adalah laki-laki, abun bapak hanya mendapatkan 1/6. Sebab yang akan menjadi asabah itu nanti adalah anak laki-laki, bergantung kepada keadaan. Wa in kana ma'ahum man lahu fardun ma'lum, kalau bersama anak laki-laki dan perempuan orang yang mendapatkan ketentuan khusus daripada faraid, qala budi'a bi fardhihi fa'utiyahu, dimulakan dengan ketentuannya, dengan kefarduannya. Wa ju'ilal fadil minal mali bainal walad, yang tersisa daripada warisan akan diberikan kepada anak laki-laki. Kalau gabungan dengan anak perempuan pun akan diberikan kepada mereka semuanya dengan pembagian 1/2. Lidzakari mithlu hadhil unsayain. Wa ajma'u na'am. Wa ajma'u ala anna lil unsaini minal banat, ijma' ulama 2 orang anak perempuan akan mendapatkan 2/3. Jadi misal secara sederhana, seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan 1 ibu kandung, yang kedua 3 orang anak perempuan, yang berikutnya adalah abun, bapak. Maka kita lihat di sini, pertama dengan ibu kandung akan mendapatkan 1/6, dikarenakan karena ada far'un waris mu'annas, ada anak perempuan. Sedangkan 2 orang anak perempuan tadi itu akan mendapatkan 2/3 karena lebih daripada 1. Sedangkan ab akan menjadi asabah. Bila ab akan menjadi asabah, nasib ab tidak luput daripada 3 keadaan. Ya imma akan menjadi asabah saja, ya imma akan menjadi asabah dan juga plus dengan 1/6. Ya imma mendapatkan 1/6 saja. Bila akan mendapatkan 1/6 saja, kalau pada itu ada anak laki-laki. Minta maaf ya kalau tidak pernah belajar paling, nggak apa-apa, dengan begitu sajalah. Memang agak membingungkan sedikit. Pagi-pagi seperti ini susah sangat. Nggak apa-apa, nanti kita buat kursus khusus, daurah khusus untuk para id saja. Jadi dari awal sekali. Nah, nasib-nasib yang ditetapkan dalam Al-Quran itu ada 6. Siapa orang-orang yang mendapatkan 1/2?
Pertama bintun, kedua bintul ibni, ukhtun syaqiqah, ukhtun li'abin. Nah, begitulah kemudian dengan zauj akan mendapatkan 1/2. Siapa yang akan mendapatkan 1/4? Yang mendapatkan 1/4 itulah zaujun dengan zaujah. Zauj suami akan mendapatkan 1/2 kalau seandainya istri yang meninggal tidak ada ahli waris, laki atau perempuan, tidak ada anak, akan mendapatkan 1/4 kalau dia ada anak. Sedangkan dengan istri perempuan zaujah akan mendapatkan 1/4 kalau dia tidak ada anak. Kalau laki-laki atau suami yang meninggal tidak ada anak. Kalau suaminya ada anak, dia akan mendapatkan 1/8 berapapun jumlah bilangannya. Jadi pada waktu suami meninggal, baik suami tadi itu ada anak daripada istrinya yang ditinggalkan, atau suami tadi itu ada anak daripada istri yang lain, tetap itu menghalang istri untuk mendapatkan 1/4. Daripada 1/4 beralih kepada 1/8. 4 orang pun tetap kesemuanya dapat 1/8 untuk keempat-empatnya. Nah, jadi bagaimana supaya banyak? Harus dibanyakkan harta warisannya. Kalau tidak 4 dibagi 4. Jadi seperti kata si perempuan itu kepada si anaknya, bagi tahu sama bapak awak, Bu, kata papa tadi pada waktu kami ikut salat Jumatan di masjid, khatibnya itu ngobrol tentang birrul walidain, tentang berbakti kepada kedua ibu dan bapak. Hei, jangan nongkrong begitu saja. Awak dengar tadi khutbah itu apa yang dikhutbahkan? Awak itu bahasa Malaysia kamu. Awak dengar tak khutbah yang disampaikan tadi itu apa saja? Dengar Bapak? Hafal apa diantaranya? Topiknya tentang bakti kedua ibu dan bapak. Bahkan tadi khatib menyebut hadis berkenaan dengan bakti kepada mak terlebih dahulu. Siapa orang yang patut untuk aku berbakti kepadanya? Jadi kata baginda Nabi, mak kamu. Somaman, mak kamu. Siapa setelahnya? Mak kamu. Oh, 3 kali. Iya Pak. 3 kali tadi itu disebutkan oleh baginda dalam khutbah beliau. Dalam khutbah khatib 3 kali. Benaran nih, benar Bapak. Kamu nggak ngantuk? Enggak ngantuk. Memang benaran 3 kali disebutkan. Kata Papa. Nanti tolong bagi tahu sama ibu kamu. Wasiatnya 3 kali 3 orang ibu tahu. Mak kamu cuma 1 saja di rumah. Berarti wasiat itu masih belum terpenuhi. Kalau agar terpenuhi, beritahukan sama ibu kamu harus kamu punya 3 orang ibu. Akhirnya anak tadi itu pulang ke rumah dan cerita macam itu. Jadi kata mak di rumah, oke, tak ada masalah. Tapi bagi tahu sama papa kamu kalau terongnya itu dibagi 3 bagaimana? Yang kawin paham banget, Masya Allah. Besi itu saja yang ingat, yang lainnya sudah keluar semuanya. Tadi tengah hari hukum bicara yang dibicarakan tentang apa saja. Anak yang pasti ingat betul tentang terong dibagi 3 itu saja. Yang lainnya lepas. Begitu. Jadi kembali kepada cerita tadi itu, dapat 1/6. Kalau dengan parun waris mudzakkar dapat 1/6 plus asabah kalau ada sisa. Kalau bersama parun waris muannas perempuan sama dengan bin, dan akan menjadi asabah saja kalau bersama yang lain daripada kalau tidak ada parun waris mudzakkar atau muannas. Qala ajma'u ana banil ibnul ibn. Saya bapak, anak saya ibn, anaknya dia ibnul ibni. Saya bapak, anak perempuan saya namanya bintun, anaknya dia itu adalah bintul ibni. Anaknya Muhammad laki-laki ibnul ibn, anaknya Muhammad perempuan itu adalah bintu al ibni. Qala ana bani al ibn wa banatil ibn yaqumuna maqamal banini wal banat. Posisi ibnu ibnin sama dengan ibnun. Kedudukan bintu ibnin bintu ibnin itu sama dengan orang tuanya, sama dengan bin. Maqamal banini wal banat. Allah dzukurihim ka dzukurihim, inasim ka inasim. Idza lam yakul lil maiti waladun lisolbeh. Kalau ada waladus sul,
ibnon dengan bintubnin tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena mahjub dengan ibn. Qala wa ajma'u yahjubun waladal banat, anak laki-laki atau perempuan daripada anak perempuan, namanya bintul binti atau ibnul binti. Jadi begini, saya ada anak laki-laki, saya ada anak perempuan. Anak laki-laki saya dapat anak laki-laki lagi, namanya ibnul ibn. Itu mewarisi saya nanti kalau padaku saya meninggal, sebab itu cucu. Atau dengan bahasa lebih mudahnya, cucu daripada anak laki-laki itu mewaris. Tapi cucu daripada anak perempuan tidak termasuk. Siapa? Bintul binti atau ibnul binti. Jadi anak saya yang perempuan kawin. Lah kawin daripada anak perempuan. Berarti anak perempuan daripada anak perempuan. Cucu daripada anak perempuan. Laki-laki daripada anak perempuan, kedua-duanya termasuk daripada zawil arham, tidak mewaris. Nah, la yarisun, la yuwarasun, wa la yahjubun. Menghijab orang lain pun juga tidak, sebab kadang-kadang ada di antara daripada ahli waris yang walaupun tidak dapat warisan tapi mampu untuk menghijab, untuk mengurangkan nasib orang lain daripada sekian menjadi sekian. Qala ila maktulifa fi min zawil arham ajma'u ala mirasa li banatil ibni idastakmalal banatu sulusain. Misal, tidak ada papan tulis, tidak apa-apa lah, sekilas saja. Meninggal satu zaujon, suami. Kedua bintu ibnin. Ketiga binta solben. Kemudian berikutnya paman, saudara. Satu zauj akan mendapatkan 1/4 disebabkan keadaan anak perempuan. Bintu ibnin di sini tidak dapat warisan. Kenapa? Sebab dia terhalang dengan bintu sol. Jadi kalau bintu sol satu orang, satu anak perempuan anak kandung saya dari Pak Hamad, satu orang saja dengan anaknya Abdullah, anaknya Muhammad, Mbak Muhammad, dengan anak perempuan Ben, anak laki-laki Ben, anak laki-laki tak ada, yang ada anak perempuan saja. Kalau anak perempuan kita ada satu orang dan yang satunya lagi bintu ibnin, anak perempuan daripada anak laki-laki kita. Jadi laki-laki kita, anak kita langsung sudah nggak ada. Yang ada anaknya, tapi perempuan. Disebut dengan bintu ibnin. Dengan bintu anak kandung saya sendiri, anak kandung akan dapat separuh. Sementara dengan cucu perempuan daripada anak laki-laki dapat 1/6. Tapi kalau pada tuh anak kandung kita ada 2 orang perempuan, itu akan menghabiskan 2/3. Maka 1/6 untuk bintu bin tadi itu akan terhapus. Itu yang dimaksudkan di sini. Apabila banat sul menghabiskan yang 2/3, maka dengan bintu ibnin tidak mendapatkan apa-apa. Naam. Wa dzalika idza lam yakun ma banatil ibni zakarun. Kalau seandainya bersama banatul ibn ada zakar, ibnu ibnin maksudnya, itu disebut dengan akhun mubarak. Bahkan kalau jauh pun dia akan menyelamatkan bintu ibn daripada terhajab dan teralang. Maka mereka akan menjadi asabah. Naam. Intaraka banatin, kalau dengan seseorang meninggalkan beberapa orang anak perempuan dengan bintu benin atau banati ibnin beberapa orang, palil ibnatu anak perempuan yang 1/2, banatil ibn 1 atau lebih 1/6, takbilata sulusain. Tapi kalau seandainya banat itu banyak, maka mereka lah yang meraih 2/3, sedangkan dengan bintu benin tidak mendapatkan apa-apa. Wa ajma'u intaraka ibintan separuh, wa bana ibnin
Falibnatihi nisfu wa ma baqiya falibnil ibni, yang walaupun di bawah. Sebab Nabi kita bersabda, alhiqul faraida li ahliha, ilhakan, kasihkan dan berikan nasib kepada ahli-ahlinya. Fama baqiya fali aula rajulin dzakar, yang tersisa diberikan kepada laki-laki yang paling dekat. Naam. Bintu ibni ibnen, 3 derajatnya. Bintu ibni ibnen dengan bintu ibnin saja. Maka status bintu ibnin akan mendapatkan 1/2, sedangkan bintu ibni ibnin akan mendapatkan 1/6. Kalau bintu ibnin ada 2 orang, maka dengan bintu ibni ibnin tidak dapat apa-apa dikenakan karena yang 2/3 itu sudah habis. Naam. As-sulus anna lil bintaini, ajma'u anna lil bintaini as-sulusaini. 2 orang anak perempuan bersama ibnatil ibn atau banatil ibn, banyak atau sedikit, berapapun jumlah bilangan mereka, kalau terdapat 2 orang ibnatul ibni atau terdapat bintain lebih tinggi lagi, maka bintain akan mendapatkan 2/3, sementara dengan ibnatul bintin atau banatil ibn tidak dapat apa-apa, kecuali kalau ada asabah yang sederajat, ibnu ibnin, au banu ibni ibni ibnin, au banu ibni ibni ibnin 3 kali. Kalau ada yang sederajat, kata ulama juga kalau di bawah pun tetap dia akan menyelamatkannya, dan itu disebut dengan akhun mubarak. Kalau tidak ada ibnu ibni ibni ibnin yang panjang tadi itu, banatul ibni akan terhapus daripada warisan. Naam. Jadi kalau seandainya meninggal dunia seorang anak, yang ditinggalkan itu cuma orang tua saja, maka dengan ibu dapatkan 1/3, sedangkan yang sisa akan diberikan kepada bapak. Jadi kalau kita hitung-hitung, asal masalah daripada 3, seluruh harta anak tadi itu akan dibagi kepada 3. 1 bagiannya diberikan kepada ibu kandung, dan 2 bagiannya sebagai asabah diberikan kepada bapak. Jadi seolah-olahnya juga lidzakari mithlu hadil unsayain. Naam. Al-ikhwah la yarisuna ma'al abi syai'an, sebab darajat ab lebih dekat. Begini, kita tidak mau menikah sekarang, itu pasti. Cuma kita buat misal saja. Kalau saya meninggal dunia, bapak saya akan mewaris. Saat bapak saya masih hidup, semua sanak saudara saya itu akan terhapus. Saudara ibu sebapak, baik laki-laki maupun juga perempuan, semuanya mahjub dengan adanya bapak. Tapi bagaimana kalau yang panjang usia itu adalah kakek? Atau juga kita sebut dengan tuan. Saya meninggal, bapak saya sudah tak ada, yang ada tuan saya. Apakah tuan juga punya kemampuan untuk menghajat sanak saudara saya? Tidak punya kemampuan sebagaimana bapak. Jadi khilaf di situ. Ada yang mengatakan sama-sama mewaris, ada yang mengatakan sama hukumnya dengan ab. Jadi dengan al-jaddu, ada pendapat mengatakan bimanzilatil ab. Yang mu'tamad dalam mazhab kita tidak sekedudukan, yang mampu untuk menggeser dan menghajab al-ikhwah li abin wa ummin ikhwah asyiqa. Ikhwah li abin wa ummin itu adalah hanya bapak saja. Sebagaimana juga mereka terhajab dengan adanya anak. Jadi kalau seandainya saya meninggal dunia, sanak saudara saya punya sanak saudara 1, 2, perempuan 1, 2, 3. Ini sanak saudara saya 5 orang. Jadi 6 dengan saudara subapa. Pada saya sudah meninggal, sanak saudara saya yang laki-laki dengan perempuan itu akan menjadi asabah.
Kalau saya tidak punya anak, tapi pada waktu saya ada anak laki-laki, semuanya akan terbang. Minta maaf om, saudara minta maaf, minta maaf, terima kasih atas kunjungannya, tapi paman tidak dapat apa-apa selama aku masih hidup. Jadi anak kandung itu lebih aula, lebih dekat daripada saudara ibu sebapak. Tapi kalau dia tidak ada, maka saudara ibu sebapak kita akan mewarisi kita sebagai asabah. Kalau perempuan ukhtun syakik akan mendapatkan 1/2. Katakan saja abang meninggal, yang kita tinggalkan satu adik beradik kita, sanak saudara kita sebut sebapak, laki-laki ada 2 orang, perempuan ada 2 orang. Yang perempuan 2 orang tadi itu akan mendapatkan 2/3, yang sisa akan kita berikan kepada saudara laki-laki. Nah, tidak apa-apa lah remang-remang begitu dulu. Insyaallah nanti kita buat khusus ini memang tidak boleh. Ilmu yang paling susah dirungkaikan dan ilmu yang paling susah diingat itu adalah ilmu faraid. Awalu ilmin yurfa. Tapi kita bersabda ilmu yang pertama yang akan diangkat itu adalah ilmu faraid. Orang lebih mudahan secara suluh, secara damai saja. Bagi secara serta sama rata untuk difaraidkan kadang-kadang rumit. Kalau yang meninggalnya orang-orang tertentu itu mudah. Tapi kalau pada waktu sudah beronton, meninggal lagi. Yang pertama saja masih belum dirungkaikan, masih belum diselesaikan. Meninggal lagi salah satu daripada ahli waris. Bapak meninggal. Sebelum peninggalan bapak dibagikan, meninggal ibu. Sebelum warisan anak-anaknya akan waris ibu, meninggal lagi saudara kita. Oh, itu rumit betul, itu namanya masalah munasakhah. Memang betul-betul mengubankan rambut. Oh, begitu bahasanya. Nah, qala wa ajma'u anna rajulan law taraka akhahu wa ukhtah annal bainuma lidzakari mithlu hadzil unsayain. Kalau dengan seorang meninggalkan saudara laki-laki dengan saudara perempuan, harta akan dibagi 3, 2 untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan. Ijma an-nazawj mewarisi daripada istrinya idza lam tatruk waladan, apabila istri tidak punya anak, laki-laki itu juga perempuan, zakaran au unsa an-nisfu an-zawja an-nisfu, suami dapat setengah daripada harta istri kalau pada istri tidak punya anak secara mutlak, baik anak itu daripada suami dia yang meninggal, yang ditinggalkan, atau anak itu daripada suami yang sebelumnya. Begitu juga sebaliknya, istri akan mendapatkan 1/4 daripada warisan suaminya kalau pada waktu suami tidak punya anak, baik anak suaminya tadi itu daripada dia sendiri atau suami punya anak daripada istri yang lain. Itu akan menghalang istri daripada 1/4 menjadi pada 1/8. Nah, wa ajma'u wajma'u anar-ruba, apabila perempuan itu meninggalkan seorang anak atau anak daripada anak, wala yanqusu minhu syai'. Jadi tidak akan berkurang, si zauj akan mendapatkan rubu kalau seandainya istri mempunyai anak. Ajma'u anal mar'ata tarisu min zaujar rubu. Sebaliknya istri akan mewarisi 1/4 daripada suaminya kalau suaminya tidak punya anak. Ijma ulama istri akan mewarisi 1/8 kalau seandainya suaminya punya anak. Ijma ulama hukmal arba' minaz zaujat hukmul wahidati fi kulli ma dzakarna. Hukum 1 orang istri sama dengan hukum 4 orang istri. Kalau 1 orang istri dapat 1/8 atau 1 istri mendapatkan 1/4, yang 4 orang istri pun juga akan mendapatkan 1/4 berkongsi dengan 1/4 harta yang diwariskan. Qala hukmu al-wahidati fi kulli ma dzakarna hukmal arba' minaz zaujat. Jadi dikatakan pada saat meninggalnya Sayyidina Abdurrahman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ternyata dengan istri beliau, masing-masing daripada istri beliau atau salah satu daripada istri beliau mendapatkan bagian tidak kurang daripada 80.000 dinar emas. Masing-masing daripada istri beliau mendapatkan tidak kurang daripada 80.000 dinar emas. Berarti 80.000 dinar emas
Ini kalau kita kalikan kepada rupiah, 1 dinar emas saja 2 juta, berarti 2 juta kali 80 ribu. Lalu besar kosongnya. Kalikan saja dengan RM, 80 ribu dinar emas kali 600 ringgit kurang lebih. Kali 600 ringgit, 6 kali 8 48. Betul. 48. 80 ribu. Tambah lagi 20. Berarti 48 juta RM. Warisan untuk salah satunya. Berarti 4 orang daripada istri. 80 ribu dinar emas kali 600 ringgit. Jumlahnya 48 juta. 48 juta itu nasib salah satunya. Berarti kali 4. Kali 4. 48 kali 4. 200. Kurang 222 berarti 192. 192 juta. 192 juta RM. Itu baru 1/8. Bab nasib istri 1/8 kali 8. 192 juta kali 8. Itu jumlah bilangan harta yang diwariskan oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf pada waktu meninggal dunia. 192 juta RM. Kira-kira uang Indonesianya tidak kurang daripada dalam 60 miliar. Baru 1/8 kali 8 lagi. Oh, banyak. Enggak usah dihitung lah. Enggak jadi duit juga. Sumaqala, bukan bosan, tapi panjang. Enggak habis-habis. Kalau nanti malam kita sambung dengan Kitabul Wala. Bukan tidak paham. Saya paham, tapi banyak masail-masailnya yang tidak nyambung dengan kita. Kitabul Wala, Kitabul Wasaya, nanti kita akan melangkah ke situ. Untuk Kitabul Faraid kita cukupkan sampai kepada wa ajma'u annaha tarithu sumun idza kana lahu waladun aw waladu ibnin, wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Dalam 10 menit kita kembali. Allah. Nanti dapur beritahu kita sembahyang, mereka buat persiapan. Allah. Allah.